Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, pemberi segala macam nikmat, nikmat sehat, nikmat umur panjang, nikmat harta, nikmat keluarga. Nikmat apa lagi? Nikmat punya istri, nikmat punya suami, juga memiliki anak-anak yang qurrata a'yun, jadi penyejuk mata. Semuanya adalah nikmat-nikmat dunia yang telah Allah berikan. Mungkin nikmat tadi tetap terus langgeng kita miliki dan bermanfaat untuk akhirat kita nantinya. Sholawat dan salam semoga tercurah pada Nabi akhir zaman, pemberi syafaat, yaitu syafaat yang paling besar, syafaatul uzma pada hari kiamat, dan juga yang mengajarkan kepada kita suri tauladan yang baik dan ajaran yang lurus. Mugi-mugi kita jadi pengikut beliau yang sejati, terus menjalankan sunnah beliau dengan baik, dan kita dimudahkan menikmati telaga Al-Kautsar di akhirat kelak, dan dekat pula dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Allahumma amin. Semuanya sehat ibu-ibu? Iki lor ya iki ya. Yang sebelah kidul sehat bu? Ada juga yang dalam masjid nggih. Iya toh? Iya. Bapak-bapak sarapan apa tadi pak? Oh dereng sarapan. Ya sepenting nggak boleh ngantuk. Kalau ngantuk langsung tak tegur nanti. Harus konsen dengarkan pengawasan pada pagi ini. Tema kita apa? Dampak harta haram. Tujuan dari materi ini, tema ini adalah satu, supaya Allah bekali kita itu dengan rizki yang halal. Yang kedua, supaya kerjanya itu lebih benar lagi. Usaha apapun geluti, kita kerja serius, namun tetap dipikirkan yang halal-halal. Lalu yang ketiga, tujuan mempelajari ini adalah supaya harta kita itu bersih dari yang haram. Ya, supaya harta kita itu bersih dari yang haram. Ini tak sebutkan contoh-contohnya itu. Pokoknya kalau kesinggung ya wes, berarti ngaji memang untuk nyinggung orang. Nanti kalau tersinggung buat apa-apa nggih? Iya tak? Kalau nggak siap ya sudah, saya nggak lanjut. Cukup saya kasih muqaddimah saja. Namun kalau siap kita lanjut. Niki lanjut apa mboten? Ya, sudah siap? Hatinya sudah siap? Telinganya sudah siap? Matanya sudah siap? Ya, siap. Sekarang lihat di buletin. Nanti buletinnya itu disimpan nggih?
Ini nggak boleh dipakai untuk bungkus gorengan loh. Iki ayat-ayat kali hadis loh ini. Semua pakai dalil ini. Maka ini lembaran yang jenengan jadikan bekal ilmu. Setiap ada ngaji disediakan kayak gini, itu dikumpul-kumpul itu jadi bekal ilmu. Mudah-mudahan nanti besok-besok punya anak, punya putu lagi ya itu bisa baca seperti itu. Dampak harta haram. Kita diperintahkan, pertama kita diperintahkan untuk memakan yang halal dan menjauhi yang haram. Sebagaimana dalam doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tak tuntun doanya dulu. Doa ini kita mohon pada Allah supaya dikaruniakan harta yang halal dan dijauhkan dari yang haram. Kalau tuntun ya siap-siap. Allahumma kfini, Allahumma kfini, Allahumma kfini bihalalika, bihalalika an haramik, an haramik wa agnini, wa agnini, wa agnini bifadlika, bifadlika amman siwak, amman siwak. Ulang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Sekarang ikuti artinya. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Berarti kita minta pada Allah rizki yang halal, dijauhkan dari yang haram, lalu cuma pasrah tawakal penuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa ini sudah berisi kita diajarkan cari yang halal, lalu kita disuruh tinggalkan yang haram, jauhi harta yang haram, jangan sampai tercampur. Jadi hartanya harus bersih dari yang haram-haram, murnikan yang halal saja. Ini jadi murni harta yang dimiliki. Lalu di sini dikatakan, ini untuk pahami rizki lagi. Dan ingat, rizki yang halal walau sedikit itu pasti berkah. Walaupun apa? Sedikit. Dibandingkan dengan harta yang banyak, namun haram semuanya. Duitnya sak miliar. Sak miliar iki iso tuku apa ya sak miliar kuwi? Apa pesawat ora cukup, pesawat ki triliun iki paling. Hah? Mobil rumah pokoknya lengkap. Apa ini Pak? Oh ini teh min ini. Masya Allah, ini Pampang ini kok luar biasa banget ya Pampang aja. Saya itu dapat teh min itu biasanya itu pas saya lagi kuliah dulu atau saya pas umroh. Ini kok disajikan teh yang cuma saya rasakan di Arab itu loh. Heran aku iki karo wong Pampang iki.
Iya tenan ini loh. Jadi saya bilang Pak Lurah itu, Pak ini saya cuma dapat di Arab loh, saya nggak pernah dapat itu di Gunung Kidul itu. Saya kalau mau merasakan teh min itu saya beli waktu saya umroh, bawa pulang tuh beberapa box itu. Untuk saya nyoba saja. Karena biasa kalau mau buka puasa pas di Arab sana disajikan teh ini, kok ini ada di Pampang itu loh, saya heran itu loh. Pak Lurah, Masya Allah berkah banget. Ini nggak diimpor dari Arab Pak? Buatan. Nah itu coba lihat tuh, heran aku ini sama Pampang ini. Insya Allah ini mudah-mudahan ya jadi berkah. Terus Pampang itu sudah jadi ekowisata juga. Tadi tak cek di sini. Ekowisata luar biasa lagi ini. Ternyata di sini nggak bebas itu ya, berbagai jenis burung itu untuk ditembak atau diburu nggak boleh. Gitu ya. Aturan itu berarti. Masya Allah. Itu luar biasa. Panggang aja nggak kayak gitu loh itu Panggang itu. Ya, ini Pampang lagi. Asesok aku balik meneh lah kene ngaji wae kene Pak ya. Insyaallah. Tadi sampai mana tadi? Rizki yang halal tadi ya. Rizki yang haramnya numpuk duit 1 miliar. Tadi satu apa? Rumah, mobil, nambah lagi sawah, nambah lagi motor, ya wes lengkap itu. Namun itu duit haram dibandingkan dengan rizki yang halal. Dia kerja cuma dapat 100.000 rupiah, sedikit. 100.000 ki satu ku apa ya? Beras berapa kilo? Hah? 10. Orang tuku tempe apa ki kur beras. Ya taruhlah cuma dapat itulah 100.000 nji. Namun itu halal. Masya Allah itu halal itu rizkinya. Walaupun cuma 100.000. Dibandingkan dengan 1 M tadi, lebih berkah yang sedikit karena halal. Makanya Ibnu Taimiyah katakan seperti ini. Wal qalilu minal halali yubaraku fihi wal haramul katsiru yadhhabu wa yamhaqullahu ta'ala. Sedikit dari yang halal itu lebih bawa berkah di dalamnya. Sedangkan yang haram yang jumlahnya banyak hanya cepat hilang. Dan Allah itu akan menghancurkan harta tersebut. Saya ulang, sedikit dari yang halal. Tadi berapa ribu tadi? 100.000. Itu nanti lebih berkah, nanti bawa berkah dibandingkan tadi rizkinya itu banyak, hartanya itu banyak. Tadi berapa? 1 miliar. Namun dari harta haram, maka itu nanti akibatnya 2 nj. Yang pertama akan hilang. Yang kedua, suatu waktu nanti Allah akan hancurkan. Nanti terserah Allah, Allah nanti menghancurkan caranya bagaimana. Bisa jadi ada yang dikasih penyakit, operasinya mahal. Operasinya tadi, uangnya 1 M tadi ya. Operasinya 999 juta. Coba sisa berapa tadi? Tinggal 1 juta. Allah kasih dia penyakit, akhirnya operasi sampai nanti 999 juta. Entek habis. Hilang itu namanya, Bu. Hilang itu namanya, Pak. Allah hancurkan caranya seperti itu. Tergantung nanti tiap orang beda-beda. Resikonya kalau punya harta yang haram, Allah punya cara sendiri untuk hancurkan harta tersebut. Beda kalau yang punya rizki yang halal walaupun jumlahnya sedikit. Bisa jadi dia nggak pernah sakit-sakit berat. Kalau sakit pun seiringan sakit apa? Masuk angin.
Cuma disuruh tidur saja beberapa waktu, alhamdulillah sembuh. Nggak keluarkan biaya 999 juta tadi. Itu contoh cara Allah hilangkan harta tadi, nanti terserah Allah. Bisa jadi datang banjir besar. Apa meneh? Datang tsunami besar. Apalagi gempa 8 skala Richter. 8 gitu kayak apa meneh ya? Pokoknya 8 gitu misalnya. Hancur tadi rumahnya 1 miliar, mobil di dalamnya, motor di dalamnya, hancur semuanya, hancur lebur. 1 M itu sudah nggak ada lagi. Itu kalau punya harta haram, itu baru sebagian dampak. Nah, ini kita akan belajar 7 dampak harta haram. Ini nanti mau tanya jawab napa mboten niki? Ada yang mau nanya nggak nanti? Oh, berarti tak singkat-singkat yang ini. Yang penting poin penting jenengan dapati. Nanti 7 poin ini tak jelaskan. Apa sebab atau apa dampak harta haram? Yang pertama, 1, memakan harta haram itu berarti mendurhakai Allah dan mengikuti langkah setan. Allah berfirman, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Berarti disuruh makan yang halal. Tidak makan yang halal berarti menyelisih perintah Allah. Dan kita dilarang mengikuti langkah syaitan. Makan yang haram termasuk mengikuti langkah syaitan. Setan itu kalau ingin menyesatkan manusia itu ada 6 langkah. Berapa langkah? Perlu tak rinci apa mboten? Perlu dirinci? Ibu-ibu ngantuk apa mboten niki? Nah, langkah pertama, setan akan ngajak manusia untuk berbuat syirik. Itu pertama dulu, itu tugas setan. Ya, setan akan mengajak untuk berbuat apa? Syirik. Jika setan sudah berhasil, dia dapat gelar kehormatan. Jabatannya naik. Ini bukan kelas lurah nantinya ini dia ini. Bisa jadi presiden. Jika sudah menyesatkan untuk berbuat apa? Syirik. Maka setan itu langkahnya dulu kayak gitu. Kalau sudah berhasil, setan sudah punya jabatan tertinggi dalam dunia persetanan. Di kalangan setan, dia yang paling nomor 1. Manusianya, jadi paling sesat berarti. Yang kedua, setan itu, langkah kedua, setan akan mengajak untuk melakukan amalan yang tidak ada tuntunan. Amalan yang tidak ada tuntunan. Terus jika ini tidak berhasil, setan melangkah lagi yang ketiga. Setan itu akan ngajak untuk melakukan dosa besar. Apa contoh dosa besar? Apa Pak? Zina, selingkuh. Kalau wes senang kepiye? Dosa besar enggak? Bu? Dosa besar enggak? Wes senang kok. Hah? Senang pada istri tetangga. Boleh enggak? Ibu-ibu? Jenengan ngertos pelakor. Apa pelakor kuwi lho? Apa? Perebut laki-laki orang. Emangnya nggak boleh? Hah?
Ora jawab. Kok kena masalah. Engko dibully ibu-ibu malahan. Selingkuh dosa besar. Judi, Pak, sambung ayam. Judi mboten. Hah? Untung Ustadz 500.000, aku menang terus. Halal mboten hartanya? Haram. Apa meneh ya? Engkau tak singgung ki bapak-bapak kena terus iki pokoke. Pak, jenengan senang mancing mboten? Bapak-bapak. Ada ta sek biasane mancing ta? Ya biasanya mungkin siap-siap begini, wah tanya Ustadz ngaji, aku ora sido mangkat mancing. Nah, kalau nggak ngaji ki mancing iki paling. Mancing biasanya pirang jam? Pak, berapa jam? Dari jam berapa? Dari pagi sampai sore. Bar subuh langsung mangkat pulang maghrib. Gitu. Dapat berapa kilo? Iki mancing apa-apa kan yang kono iki? Hah? Pak, ikannya itu, ini takon wes serius loh iki. Ikannya itu sudah ada di kolam atau iki ada ikan yang hidup terus jenengan buang lagi dalam kolam terus dimancing? Sudah di kolam. Namun ada juga toh ikannya urip terus dibuang lagi ke situ toh terus dipancingi lagi toh? Ada enggak? Jujur wae aku wis ngerti kok. Mungkin saya bilang kurang gawean tenan gue yo Pak. Berjam-jam. Tapi saya nggak mau singgung itunya. Salah satu judi dalam pemancingan itu kalau yang ditangkap itu ada ikan khusus yang diberi tanda tertentu. Jika dapat ikan ini sebelumnya masuknya itu bayarnya mahal, 100.000 apa 200.000. Terus dipancing dapat ikan apa istilahnya ini? Maskot. Nah, ikan maskot didapati, wes disiap kayak gini. Kulkas, mesin cuci, ya mungkin paling tinggi motor, tapi masuknya tadi berapa? 200.000. 100 orang mancing, cuma dapat yang tadi ikan maskot untuk beberapa orang saja. Itu masuk dalam judi. Berarti tadi dapat kulkasnya haram. Dapat mesin cuci, mesin cucinya haram. Dapat motornya haram. Tak omong itu. Yang boleh jenengan cuma mancing aja. Ya. Senang-senang aja di situ. Gak ada taruhan apa-apa. Kalau nggak ada taruhan apa-apa selamat. Ya. Namun kalau ada taruhan, wah itu yang masalah di situ. Ya, masuknya 200.000, 300.000, terus nanti bawa pulang tadi hadiah tadi. Hadiahnya masalah karena itu hadiah perjudian. Paham Pak? Berarti mancingnya itu boleh nggak? Boleh atau tidak Pak? Boleh. Yang masalah apa tadi? Kalau ada unsur judi, dosa besar judi itu. Setan gak mampu lagi langkah ketiga. Setan lagi rayu, bujuk lagi untuk ngikuti langkah keempat. Diajak lagi pada dosa kecil. Diajak pada dosa kecil. Yang keempat gak mampu lagi, setan gak berhasil, maka dirayu lagi untuk langkah kelima. Diajak lagi untuk langkah kelima, yaitu sibuk dengan hal-hal yang tidak manfaat. Waktu nih habis sia-sia dengan hal yang tidak manfaat. Contoh, banyak tidur. Contoh lagi, banyak makan. Banyak makan itu menyebabkan apa Pak? Ngantuk. Kalau sudah ngantuk malas ibadah. Kalau sudah ngantuk malas ngaji. Kalau ngaji pas lagi ustadz bicara di depan, wes tidur. Iya toh Pak, itu gara-gara makan banyak. Makannya boleh, minumnya boleh enggak?
Boleh, kita coba sih. Masya Allah, enak banget loh. Gue pengen ya. Minum boleh, namun nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan akhirnya membawa dampak ibadahnya jadi malas-malasan, itu jadi masalah. Sama tadi mancing boleh nggak tadi? Boleh. Namun kalau mancingnya seharian terus, itu setiap pekan, istrinya nggak pernah diajak jalan-jalan, bapaknya sibuk mancing terus. Apa jalan-jalan apa ya ibu-ibu iki ya biasanya ya Bu? Wes tahu dijak jalan-jalan urung Bu? Apa jalan-jalan nih? Hah? Jajan di mana? Oh di ladang. Wih jalan-jalan. Tak kira tadi jalan-jalan kemana gitu loh. Enggak. Pernah ditraktir makan bakso belum? Jaluk. Pas mulai sekokene tak jaluk. Masa bakso saya urung tahu ki kepiye toh? Cuma bakso aja, bakso kurpira coba Pak. Ya cuma ini orang 20.000. Tadi dia mancing juga ya ongkosnya juga banyak kok. Masa traktir bakso saja ora iso iki Pak. Dasar suami ini pelit kan diri sendiri. Ya toh Bu? Nanti pulang minta ya nje. Minta traktir apa? Alhamdulillah Pak, rungokek Pak. Wis. Yang kelima tadi diajak untuk hal tidak bermanfaat. Kalau setan gak mampu lagi, orangnya itu Masya Allah waktunya itu berkah terus, maka setan ngajak yang terakhir, diajak untuk lakukan amalan yang kurang afdol. Diajak pada amalan yang kurang afdol. Nah, harta haram itu masuk dari langkah yang 6 tadi. Ya, dari langkah yang 6 tadi ada di situ. Itu langkah-langkah syaitan. Terus yang kedua, dampak kedua, saking harta haram akan membuat kurang semangat dalam beramal soleh. Solatnya jadi males, tangi subuhnya yo jam 6, sholat berjamaah ora tahu mangkat, dipanggil hayya ala sholah hayya alal falah tutup kuping. Padahal toa masjid sudah ada di depan rumahnya, pas corongnya depan rumah. Keterlaluan tenan gue lho Bang. Bahkan jadi tetangga masjid, jarul masjid lam yurafi. Kata para ulama, dia jadi tetangga masjid namun gak pernah nongol di masjid. Itu kata para ulama, masuk wong munafik. Ibadahnya kenapa bisa malas-malasan? Di antara sebabnya karena ada harta haram. Ini baru sebut wajib loh ini Bapak Ibu-ibu. Jangan-jangan ada harta haram sampai sulit lakukan yang wajib. Maka Allah katakan, ya ayyuhar rasul, kulu minat thayyibati wa'malu sholihah inni bima ta'maluna alim. Hai para rasul, makanlah yang halal-halal, lalu kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang dimaksudkan makan yang thayyib, makan yang halal. Sebagaimana kata Said bin Jubair dan Ad-Dhahhak. Ibnu Katsir simpulkan dari ayat ini, yang namanya makan makanan yang halal jadi penyemangat untuk melakukan amal soleh. Dikarenakan yang halal tadi, sholatnya jadi rajin. Ke masjidnya, Masya Allah rajinnya luar biasa, nggak pernah absen. Ngajinya mangkat terus. Koreksi dulu dari makanannya, halal atau tidak, hartanya haram atau tidak. Kalau sudah bersih, nanti ibadah jadi semangat. Paham Bapak-bapak? Bapak-bapak itu hukum berjamaah ke masjid niku wajib napa sunnah ya? Bapak-bapak loh. Wajib napa sunnah Pak? Wajib.
Wong ada saja yang orang yang buta, nggak ada yang nonton, namun dia itu masih dengar azan. Itu Nabi SAW suruh pergi ke masjid berjamaah. Buta loh ini. Padahal dulu di kota Madinah itu masih banyak binatang buas. Kalau orang buta, jalannya nggak bagus, banyak pohon besar, bisa nabrak pohon. Namun karena dia itu dengar azan, tetap Nabi SAW suruh ke masjid. Kalau yang buta saja demikian, apalagi yang penglihatannya itu sehat, tentu lebih lagi disuruh ke masjid. Sholat apa yang paling berat dari 5 waktu? Bar subuh, ngasar bar ngasar, ngisa bar ngisa, zuhur bar zuhur, maghrib kabeh berat. Namun kalau orang munafik di masa Kanjeng Nabi itu paling berat jalankan sholat subuh lan ngisa. Maka siapa yang sulit sholat subuh dan ngisa termasuk sifat-sifat orang munafik. Terus lihat lagi bahaya yang ketiga, makan harta haram adalah kebiasaan buruk orang Yahudi. Orang Yahudi itu biasanya makan yang haram, gak peduli halal haramnya. Dan ulama mereka gak ingatkan. Ada tokoh-tokoh agama mereka gak ingatkan yang haram ini, dibiarkan begitu saja, tidak ada nahi mungkar. Maka Allah katakan wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsm wal udwan wa aklihim musuh labisa ma kanu ya'malun laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihim al itsmu wa aklihim musuh labisa ma kanu yasnaun. Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka orang Yahudi bersegera membuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh amat buruk apa yang telah mereka kerjakan. Maka di sini Allah terangkan kalau orang Yahudi itu dibiarkan gitu saja oleh ulama mereka untuk memakan yang haram. Gak ada itu ingatkan, gak ada itu melarang, gak ada. Padahal ulama-ulama mereka ada. Lalu kebiasaan orang Yahudi itu biasa makan riba. Kebiasaan orang Yahudi juga biasa makan riba. Ibnu Katsir katakan, saya lompat. Ibnu Katsir katakan bahwa Allah telah melarang riba pada kaum Yahudi. Namun mereka menerjangnya dan mereka memakan riba tersebut. Mereka pun melakukan pengelabuan untuk bisa menerjang riba. Itulah yang dilakukan mereka, memakan harta manusia dengan cara yang batil. Betapa banyak praktek riba di tengah-tengah kita. Mungkin di antara kita masih terlilit utang dan utangnya ada ribanya. Betul atau betul? Betul. Apa to riba kuwi to, Bu? Riba itu apa? Hah? Bu? Riba itu apa riba? Uang yang digandakan. Apa contohnya digandakan itu? Apa Pak? Beranak. Pinjam 1 juta, kembalikan berapa? 1.100.000. Kalau nggak bisa lagi ditunda lagi, nambah lagi. Nggak bisa lagi nambah lagi. Bisa nggak yang tadi utang 1 juta jadi 10 juta? Bisa. Kalau dulu di masa jahiliyah, ya, di masa jahiliyah dulu pinjam uang misalnya sekian, kembalikannya sama. Namun kalau telat, nah itu sama seperti kita ada denda. Namun kalau riba yang ada di 2019, bukan zaman jahiliyah sebelum Kanjeng Nabi diutus nih, yang sekarang ini, ketika pinjam 1 juta sudah disetujui nanti kembalikan lebih.
Kalau telat lagi nanti dapat denda lagi. Kalau dia ingin utangnya cepat lunas, ingin bayar langsung, kena penalti. Paham ini? Itu kalau pinjam zaman sekarang kayak gitu loh. Kalau saat awal itu sudah ada tambahan. Kalau telat dapat apa tadi? Nah, denda. Terus kalau ingin segera sekarang rampung, dikenakan apa? Penalti. Bayar lagi nambah lebih banyak. Berarti lebih jahiliyah riba pada 2019. Solusinya bagaimana? Nyaur. Solusinya bagaimana? Nyaur utang. Bisa nyaur utang bagaimana? Gali lubang tutup lubang. Terus apa? Jual aset yang ada. Asetnya apa? Ustadz, saya punya sawah. Sawahnya didol berarti. Oh, urung rampung. Ustadz, saya masih punya sapi. Berarti sapi ini didol. Wah, urung rampung meneh. Ustadz, saya masih ada motor. Motornya didol. Ustadz, ini masih belum rampung lagi. Ya sudah, rumahnya didol. Ustadz, masih belum rampung lagi. Ya wes, mbuh aku carane kepiye meneh kuwi. Wis entek-entekan kuwi, Pak. Sampai gara-gara utang kayak gitu, ya Allah, ada itu yang cuma makan setiap bulan cuma 100.000. Gajinya besar namun entek habis. Iki nyata loh itu. Itu bukan di kota lain, Gunung Kidul. Iya tak Bu? Ibu-ibu, iki kok bengong aja iki, ketoken duwe masalah ya kayaknya. Kok bapak-bapak diam aja nih, kayaknya punya masalah ya? Iya Pak, betul. Cocok berarti iki ya. Mugi-mugi ya Allah, utang-utang yang ada ini cepat lunas dan cepat rampung masalah-masalah hidup seperti ini. Allahumma amin. Terus yang keempat, badan yang tumbuh dari harta yang haram akan berhak disentuh api neraka. Dagingnya kan tumbuh dari makanan yang haram yang masuk, harta haram yang masuk. Maka daging yang tumbuh ini lebih berhak disentuh api neraka. Nabi katakan pada Ka'ab bin Ujrah, "Innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin ila kanatin naru aulabi." Sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka. Ngeri banget ini. Yang kelima, sebabnya lagi, dampaknya lagi adalah doa sulit dikabulkan. Dia berdoa untuk hajat apapun Allah tidak kabulkan disebabkan masih punya harta haram. Ini saya ringkaskan sini. Nabi SAW ceritakan ada seseorang musafir, bajunya itu lusuh, berdebu. Lantas dia itu berdoa pada Allah sambil mengangkat tangan. Kemudian dia minta pada Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Kemudian Nabi SAW katakan, padahal wa mat'amu haramun, wa mashrabu haramun, wa malbasu haramun, wa qudhiya bil harami, fa anna yustajabu lidzalik. Makanannya dari yang haram, minumnya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, pekerjaannya juga haram. Bagaimana mungkin doanya itu bisa terkabul? Padahal dia itu orangnya di sini musafir, terus dalam keadaan butuh minta tolong pada Allah, terus ngangkat tangan ketika berdoa. Lihat ngangkat tangan ya, gini. Ini nggak lihat paling ini ya. Ngangkat tangan coba, ngangkat tangan gini. Rapet. Arek jaluk 1 miliar kok. Rapet. Bagian dalam diangkat menghadap ke langit, ini menghadap ke langit. Atau hadapkan ke muka sambil nangis-nangis, minta kayak gitu sambil ngangkat
tangan. Itu tanda doa itu cepat terkabul. Terus ketika itu dia sanjung Allah lagi, ya Rabbi, wahai Rabbku. Wah, itu sama seperti kita doa Allahumma apa gitu. Atau kita muji Allah dengan menyebut ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Itu di awal itu muji Allah ya Hayyu ya Qayyum. Namun ingat, apapun dilakukan kalau ada yang haram, makanannya, hartanya, itu menyebabkan doanya sulit terkabul. Lalu dampak keenam lagi, harta haram membuat kaum muslimin tidak bisa maju, jadi mundur dan hina. Jadi mundur dan hina. Dan ini Nabi SAW sampaikan jauh-jauh hari. Ini kasusnya sama seperti keadaan kita saat ini. Sama seperti keadaan warga Gunung Kidul. Utangnya banyak. Masalahnya dalam rumah juga banyak. Terus keadaan gak pernah maju-maju ekonominya. Nah ini kayak Nabi kabarkan ini. Apa Nabi gambarkan? Idza tabayyatum bil 'ina wa akhadtum asnabal baqar wa raditum bizar' wa taraktumul jihad salatallahu 'alaikum dzullan la yanzihu hatta tarji'u ila dinikum. Nabi katakan sibuk dengan transaksi riba. Apa-apa sekarang itu harus pinjam-pinjam. Bangun rumah pun juga pinjam, ya tak Pak? Ya tak Bu? Itu pinjam. Kamu sibuk dengan transaksi riba dan kamu mengambil ekor sapi alias sibuk terus ngurus sapi. Mending sapinya itu hidup, aku orang ngaji ora popo. Yang penting sapinya itu ada makan, saya nggak makan ora popo. Iya tak Bu? Iya, wah itu cari pakan mau sampai Bantul, mau sampai Sleman, mau sampai Magelang pun cari itu. Yang penting sapinya urip. Itu yang Nabi sebut loh, persis kayak wong Gunung Kidul. Iya tak? Golek makan. Nah ini Nabi cerita, Nabi nggak lihat warga Gunung Kidul, namun tahu, wah, kono wes sibuk dengan ekor sapi, maksudnya sibuk dengan ternak, lalu sibuk lagi ngurus sawah, bercocok tanam. Ini masalahnya bercocok tanam boleh, namun kadang cuma sibuk dengan itu, sholatnya jadi lupa, zuhur nggak dikerjakan, sholat asar bablas aja gitu, maghrib wes saya ora sholat, ngisa wes turu. Jenengan mau bercocok tanam itu insya Allah bisa jadi amal jariah loh. Apalagi itu yang jenengan tanam itu konsumsi, yang itu nanti dimakan orang-orang jadi kebutuhan pokok. Contohnya apa? Beras. Itu kalau ditanam jenengan itu hidupi orang, walaupun nanti dijual. Karena kalau nggak ada petani kayak gini, orang sulit nanti cari beras. Dia usahakan itu sudah menghidupi orang Bu, Pak. Itu sudah jadi amal jariah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun masalahnya ada cuma sibuk dengan itu sampai lupa ibadah. Tadi saya bilang tadi, padahal nanti di alas, nanti di sawahnya masih bisa sholat zuhur tak? Masih bisa sholat asar enggak? Bisa. Tempatnya masih suci kok. Namun ketika di sana enggak mau peduli ibadah. Itu yang tadi Nabi sebut, itu ridho dengan bercocok tanam alias sibuk dengan sawahnya. Sampai dia tinggalkan jihad, maka Allah akan timpakan kehinaan. Akan membuat semakin hina, semakin mundur, gak pernah maju-maju. Taruhlah secara fisik itu maju, rumahnya tambah tinggi misalnya, namun duwe utang. Maka berat lagi dia mikir itu ekonominya. Betul nggak Pak? Mikir utang itu enak nggak? Hah? Mikir utang itu enak nggak? Bu, enak nggak? Tapi kok duwe utang gitu loh maksudnya.
kebutuhan Ustaz, ya yang mana saya nggak bisa kasih solusi. Sibuk dengan itu, dengan dunia malah nggak maju. Solusinya apa? Kata Nabi, lihat ya, la yanzi'uhu, seperti itu kemunduran ini nggak Allah cabut sampai kalian tarji'u ila dinikum, mau kembali pada ajaran agama Islam. Cara balik pada agama Islam apa? Sadar ngaji, sadar sholat, sadar berjamaah di masjid, sadar akan hukum-hukum syariat, sadar memperhatikan harta yang halal. Kalau nggak mau kembali pada agama, maka akan terus mundur, tidak akan pernah maju. Yang miskin yo tetap miskin, yang punya banyak utang tetap utang terus, sampai mau sadar agama. Ini nggak bisa tawar-tawar lagi, ini solusinya. Ya, nggak akan selesai itu masalah-masalah sampai mau kembali sadar agama lagi. Sekarang kita masih kurang sadar toh. Coba buktinya, sholat subuh banyak nggak jamaahnya Pak? Sudah sama dengan sholat Jumat belum? Wah Ustadz guruang telu, imame muazine makmume siji, Ustadz lagi datang, itu pun ibu-ibu belakang. Iya toh, kita nggak mau sadar. Masjid banyak yang kosong. Ya, kadang juga imam juga orang mangkat. Imame loh, iki imam. Pak, imame orang mangkat. Bukan jamaahnya, Pak Ustadz imamnya orang mangkat, Pak Ustadz muazinnya sisan. Orang mangkat belas Ustadz, sibuk lagi ngarit sekarang Ustadz, masjidnya kosong. Sering banget kita lihat kayak gitu, berarti belum sadar agama. Iya tak? Solusinya itu tadi, masjidnya diisi, ada sholat di situ, ada berjamaah di situ, baru tadi masalah ekonomi selesai. Nanti bisa buktikan sendiri. Negara yang tidak ada air, nggak ada sumber air, hujan turun sekali itu dalam setahun. Hujannya itu turun itu setahun sekali loh. Namun Masya Allah, air nggak pernah habis, listrik nggak pernah mati, negaranya paling maju, bensinnya itu masih murah. Itu negara Saudi Arabia, nggak ada air di sana aslinya. Hujan itu turun kapan? Setahun sekali. Sekali hujan turun, sekolah libur, karena langsung banjir. Banjirnya kenapa? Percuma gawe selokan, wong hujannya cuma turun sekali setahun. Ngapain bangun selokan? Mau nampung apa? Nggak ada air turun setahun sekali. Namun Masya Allah negaranya paling maju. Indonesia tanaman di mana-mana. Hujan turun nggak? Turun. Namun kadang PDAM mati, ya enggak? Listrik pernah mati nggak? Sering. Di sana itu ya Allah listrik itu nggak ada kayak gini. Itu kok tiba-tiba dadaan mati gitu, nggak ada. Air tiba-tiba habis itu nggak ada. Air disuleng dari air laut jadi air tawar bisa dikonsumsi satu kerajaan Saudi Arabia. Masya Allah saking berkahnya. Berkahnya kenapa? Ibadah diperhatikan. Wong Saudi itu kalau jam sholat 5 waktu, toko-toko ditutup. Yang ada mau beli dalam toko, dalam mall, dalam swalayan itu diusir dari toko. Pak, Bu, 5 menit lagi azan, dimohon keluar dari toko, segera rampungkan belanja. Pernah dengar nggak di Gunung Kidul kayak gitu? Bu, pernah nggak? Hah? Diusir saking toko cuma gara-gara azan. Itu 5 waktu loh itu. Itu bukan 1 waktu Jumatan aja, bukan, 5 waktu. Kalau kita kan mikir-mikir tak,
Waduh Ustaz eman-eman waki pelangganku wis akeh iki. Wis ora apa-apa nek aku ora salat, yang penting untung. Coba pikirannya sudah beda. Makanya nggak pernah maju karena belum sadar agama. Iya toh Pak? Betul nggak? Betul. Itu makanya tak ngaji tak singgung wae. Wah Ustaz kok kita kesinggung, yuk alhamdulillah. Ngaji ya kayak gitu. Terakhir ketujuh, lebih parah lagi ini. Dampak harta haram itu bukan hanya kita jadi mundur. Negara kita, negeri kita tetap terus ditimpa musibah, bencana, gempa di mana-mana. Ya toh? Gempa sering dengar enggak? Wah, ada di Maluku sana, wah ada di Papua sana, wah ada macam-macam itu. Ganti-gantian itu. Ada juga tsunami. Kalau musim hujan banjir, wong Gunung Kidul wis tahu banjir loh. Iya nak, banjir tenggelam itu. Coba lihat. Gunung Kidul aja bisa. Padahal di gunung itu. Musibah terus. Asap lagi di mana-mana, wah macam-macam. Pak, Bu, ini nggak usah koreksi jauh-jauh. Ini sebenarnya salah kita. Salah manusia, nggak usah salahkan yang di atas sudah. Koreksi diri. Apa kata Nabi? Idza dhahara zina wa riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Jika sudah tersebar selingkuh di mana-mana. Bu, pernah dengar selingkuh di mana-mana enggak? Oh, kemarin tetangga situ. Oh, pindah lagi tetangga sana. Oh, pindah lagi neng lor kono. Wah, pindah lagi neng kidul kono. Pernah nggak dengar kayak gitu? Wah, itu bukan pernah lagi, itu sering Ustaz. Ono wae masalah. Zina di mana-mana, perselingkuhan di mana-mana, praktek riba menyebar. Saiki tuku motor iki gurung nganggo KTP kok. Iya toh, Pak? Bisa itu. Nggak usah pakai uang aja, sudah KTP jaminannya. DP-nya nggak usah, sudah KTP sudah punya, wis duwe motor, namun utang kredit. Ada nggak Pak? Ada nggak? Terus solusinya pripun? Dipipil segera rampung. Sesuk piye Ustaz? Sesuk ora kono kaya ngono meneh wis berhenti. Ya. Biang masalah itu riba di mana-mana, zina di mana-mana. Kata Nabi itu terjadi suatu negeri. Maka dia sama saja meminta pada Allah untuk diturunkan musibah bencana. Maka negeri kita kayak begini nih. Nggak usah salahkan yang lain, kita koreksi diri masing-masing. Wong kalau mau lihat lagi ya, ini di negeri kita ini ya, itu kalau ada dukun paranormal, sing ora normal, tukang ramal, itu kalau sudah dibilang sakti, itu bolak-balik masuk TV. Betul nggak? Itu jadi host TV, langsung dia bawa acara. Siapa itu? Oh, dukun. Pak, Bu, kalau ini di Saudi Arabia itu nggak selamat, siap-siap eksekusi mati. Dukun di sana nggak ada dibiarkan bebas. Pasti kalau ketangkap sudah dapat vonis mati. Kalau kita tadi gimana Indonesia? Masuk TV. Jadi siaran yang paling ditunggu-tunggu. Oh, ramalan ini, ramalan ini, ramalan ini, ramalan ini, ramalan ini. Dia lebih dijadikan rujukan daripada para ustadz. Ustadz nggak ditanya-tanya, namun kalau dia, wah nasib kami ini gimana, nasib kami ini gimana, itu bebas di negeri kita. Mau lagi lihat dunia klinik, wah orang-orang pakai jimat. Cari pesugihan. Tahu golek pesugihan tak? Hah? Tahu nggak caranya? Tahu Pak?
nggak usah. Itu macam-macam itu. Ada yang cari pesugihannya itu dengan cara selingkuh dulu di sebuah gunung. Gunungnya paling jenengan tahu. Saya nggak mau ngomong, nanti pada kesana lagi nanti. Wah, aku arah rono Ustaz, kok iso selingkuh, kok iso sugih kuwi lho. Itu ada di sebuah gunung kayak gitu. Terkenal itu. Itu dibiarkan bebas kalau di negeri kita. Kalau di Saudi Arabia kayak gitu itu nggak ada itu kenal kayak gitu. Yang ada orang tahu pokoknya punya masalah datang masjid, mohon pada Allah, minta pada Allah, tawakal pada Allah. Allah yang berikan solusi, Allah yang ijabahi, Allah yang rampungkan berbagai macam masalah. Dan tugas kita koreksi diri biar musibah nggak turun lagi. Ya, kita itu selamat saking musibah-musibah. Sekarang ayo kembali ibadah, kembali nuntut ilmu agama, ngaji, dalami terus ngajarkan ilmu agama ini. Ibu belajar, bapak belajar, anak-anak diajarkan itu. Ustadz, perlu nggak anak saya masuk pondok? Wah, nggak harus, nggak wajib. Yang penting punya tanggung jawab didik agama. Anaknya sekolah umum namun ngerti sholat, bisa jamaah terus, bagus. Ya. Daripada dia itu nanti sekolah agama namun nanti didikannya nggak bagus, malah jadi anak nakal misalnya. Nah, mendingan itu tadi orang tua punya perhatian di situ. Tinggal gimana orang tua itu cara mendidiknya supaya anaknya jadi qurrata a'yun, penyejuk mata. Kesimpulannya, dampak harta haram itu besar sekali. Setelah kita lihat kayak gini kayaknya ngeri banget ya duwe harta haram gitu ya. Berarti kalau kita punya harta haram tadi, solusinya gimana? Bersihkan harta haram tadi. Ustadz, saya keluarkan zakat untuk harta haram saya enggak ini Ustadz. Ustadz, saya kerja dulu harta haramnya saya ada 1 miliar. Saya perlu keluarkan zakat enggak? Imam Ghazali katakan tidak ada zakat untuk harta haram. Wah, enak kalau gitu. Enggak. Suruh bersihkan. Dilepas harta tersebut itu 1 miliar tadi, nggak boleh dia manfaatkan sama sekali. Sedekahnya boleh nggak? Oh, nggak boleh Pak, harta haram. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu thayyib, cuma menerima dari yang thayyib saja. Thayyib itu artinya halal, berarti yang diterima cuma yang halal saja. Itu yang boleh digunakan untuk sedekah. Berarti tadi disebut apa? Mencuci harta haram. Dan jika harta ini ada lagi dampaknya, wah itu bisa konflik dalam keluarga itu. Kita itu kalau sudah terkait masalah harta itu, wah itu satu keluarga bisa bertengkar. Contoh saja sederhana untuk harta waris. Sering nggak konflik gara-gara pembagian waris? Sering nggak konflik itu? Wah sering sekali. Apalagi kalau nggak paham agama, orang tua juga nggak ngajarkan agama, anak rebut-rebutan harta waris tadi. Ini sudah dapat bagian, nuntut lagi, enggak saya punya hak lebih kok. Kalau ini masih ada kayak gitu, solusinya kembali pada agama. Maka masalah seperti ini orang jadi sadar untuk pembagian harta waris tadi. Kalau belum paham agama maka tidak akan pernah sadar. Wallahu a'lam bishawab. Selesai untuk penyampaian materi. Cukup? Ada pertanyaan? Silahkan. Ibu-ibu ada yang nanya, ibu-ibu dulu. 1, bapak-bapak. 2, ada lagi. Sinten? Lainnya kertas. Baik. Monggo, Bu Asih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada 2 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, tadi sudah disorot oleh Ustaz tentang harta waris.
mohon dijelaskan secara rinci, adakah dari tentang pembagian harta waris ini ada dampak harta haramnya karena bermaterialitas sangat berat sekali. Kemudian yang kedua, bagaimana ya Pak amalan yang bisa untuk meminimalkan perasaan cemburu terhadap pasangan kita? Terima kasih. Perasaan apa, Bu? Perasaan cemburu. Jadi Suaminya kenapa emangnya? ini selalu besar. Jadi saya tolong bicaranya saja. Jadi sering sekali rumah tangga itu bentrok karena gara-gara cemburu. Cemburunya pada siapa? Gara-gara apa? Cemburunya pada pasangan kan. Contohnya saya mau pergi. Yang tidak cemburu itu kalau saya perginya sama dari sini. Tapi ketika saya pergi baru sampai di balai desa wes tekanan itu saya rasa itu cemburu besar. Oh enggak, itu cuma tanya saja, Bu Asi, itu berlebihan deh. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan baru sampai situ, sudah sampai mana? Siapa tahu ada apa-apa. Kan ditanya, masa tanya saja nggak boleh. Ibu-ibu terlalu ini deh. Biasa Pak itu. Istri saya pergi sampai situ. Lagi sudah sampai mana? Wajar. Kalau dia hilang gimana? Kan cari istri sulit. Aku wes jauh-jauh seko Papua apalagi. Hilang gimana coba? Enggak boleh dibiarkan gitu. Tanya ki wajar wae. Kecuali gini, sudah sampai mana? Ah, sudah sampai sini. Sampai sana lagi sudah tempat tujuan. Kowe lagi ngapa? Ora apa-apa ta? Ya orang macam-macam loh. Wah, ini lo sudah bilang orang macam-macam ini cemburu. Itu berlebihan, enggak boleh. Harus tetap perilaku itu dijaga, namun tetap harus dengan pasangan itu husnuzon. Adapun tadi waris, apa yang ditanyakan Bu Asi? Itu pembahasannya panjang sekali, itu harus kursus dengan saya khusus itu. Secara garis besar, nanti istri meninggal dunia, istri apa suami saya mati? Kita ajarin hitungannya ini. Pak, istri yang mati dulu apa suami dulu? Pak jodoh tadi calon mayit itu tadi. Istrinya mati dulu apa suami dulu? Ini tidak, saya mau kasih tahu hitungannya ini. Misalnya istrinya dulu ya, misalnya suami sekarang dapat warisan dari siapa? Istri. Wah, istri punya hartanya banyak Ustaz, dua waris kok. Maka istri itu nanti dapat 1/4 atau 1/8. Berapa? 1/4 atau 1/8. Sebentar, tadi siapa yang mati dulu itu? Istri, oh suami. Suami dapat 1/2 atau 1/4. Setengah itu jika tidak punya anak, 1/4 itu kalau punya anak. Setengah dari hartanya. Kalau suami yang meninggalkan istri, istri nanti dapat 1/4 atau 1/8. 1/4 atau 1/8. 1/4 jika tidak punya anak, 1/8 itu kalau punya anak. Ini meninggal masih punya orang tua. Ayah ibunya masih ada. Maka nanti ibunya dapat 1/6, ayahnya dapat 1/6. Namun ada hukum sendiri nanti tentang pembahasannya. Sekarang untuk anak-anak. Nah ini anak-anak ini yang biasanya konflik ini. Jika ada harta peninggalan, anak laki-laki dapat 2 kali anak perempuan. Di situ tidak dianggap mana yang merawat orang tua, mana yang jaga tabun. Pokoknya yang nanti laki-laki dapat 2 kali dari anak perempuan. Enggak pandang ini yang lebih tua, ini yang lebih muda, ini yang jaga tabun, ini yang enggak. Itu enggak dilihat. Cuma dilihat apa? Laki-laki dapat 2 kali perempuan. Ibu-ibu enggak boleh protes. Saya beritahu, sebenarnya ibu-ibu untung. Untungnya gini, Bu, ibu dapat harta waris itu nanti jadi bagian panjenengan saja. Jenengan tidak berhak kasih ke suami sendiri. Jenengan dapat harta waris dari orang tua, berarti untuk panjenengan.
Itu harta milik jenengan, jenengan kasih ke suami kalau jenengan ridho. Namun kalau suami dapat tadi 2 bagian, dia harus bagi ke, dia nafkahi anak-anak, dia nafkahi istri, dia punya saudara perempuan, dia kasih nafkah juga untuk saudara perempuan, dia bagi ke banyak orang, sedangkan istri tidak bagi-bagi. Paham ibu-ibu? Misalnya dapat harta warisnya 10 juta, ibu dapat 10 juta untuk ibu saja. Bapak dapat 2 kalinya toh, berarti berapa tadi? 20 juta. 20 juta ini masih bagi-bagi. Nanti untuk nafkah sehari-hari, untuk istrinya berapa, anak-anak berapa, dia punya saudara perempuan dia kasih lagi. Wah, untuk keperluan dia nanggung lagi karena suami nanggung nafkah. Maka suami sejatinya lebih sedikit dapat tadi, yaitu anak laki-laki lebih sedikit dapatnya dibandingkan dengan anak perempuan karena masih bagi-bagi. Nah, pembahasan waris ini punya pembahasan yang lebih kompleks lagi dibanding itu. Namun jelas tadi kalau anak-anak ya, anak-anak laki-laki dapat berapa? 2 kali anak perempuan, tanpa memandang siapa yang jaga tabon, siapa yang merawat orang tua, ini paling tua ataukah muda, tidak lihat itu, cuma lihat laki-laki banding perempuan 2:1. Sudah? Nanti pulang hitung warisnya. Sesuk aku mati ki piro ya? Bojoku entuk piro? Anak iki wis menek, anakku iki 5, bagi berapa? Nah, itu sudah ada hitungannya, itu mudah. Kalau jenengan minggu nanti tak bantu hitung nanti. Ustaz, ini aku duwe harta 1 triliun. Ya, ini mau bagi warisnya gimana? Oh, tak bagi nanti bisa itu. Kalau orang Indonesia itu mah gampang, istrinya cuma 1. Anaknya paling, wah kalau ikut KB ya cuma 2. Wah, cuma bagi 3 aja. Gampang selesainya itu. Wah, istrimu dapat 1/8, anak-anakmu 7/8. Tinggal dibagi, laki-laki dapat 2 kali perempuan. Nah, gitu saja. Sudah? Taib. Ada lagi? Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BPJS itu termasuk haram atau halal karena ada kiai yang dulu menjadi ketua MUI bilang bahwa BPJS haram, tetapi sekarang sudah menjabat bilangnya BPJS boleh karena sifatnya tolong. Mohon pencerahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BPJS itu hukumnya sama dengan asuransi. Dalam asuransi itu sifatnya untung-untungan. Kalau ada kecelakaan baru dapat, nggak ada kecelakaan dapat nggak? Nggak, dia tetap bayar terus. Ya toh? Dan gak mungkin kita yang ikut asuransi mencelakakan diri. Wes aku nabrak wae ora apa-apa, sesuk entuk asuransi. Oh, enggak mungkin itu orang mungkin. Tiap tahun lagi buat kayak gitu, oh enggak mungkin. Nanti malah diperiksa lagi tuh oleh pihak asuransi, itu bener nggak? Kamu jangan-jangan yang kecelakaan sendiri. Dalam asuransi juga punya masalah selain untung-untungan. Kapan diperoleh tidak jelas. Ya toh? Kapan diperoleh tidak jelas. Besarannya pun ya, kadang dapat, kadang tidak. Nah, kalau BPJS dirinci. Sifatnya hampir sama, namun dalam BPJS itu bagi yang miskin, dia boleh manfaatkan BPJS karena dapat bantuan nanti saking pemerintah. Namun biasanya yang masalah itu kalau BPJS mandiri. Kalau BPJS mandiri dia punya setoran atau dipotong dari gajinya, maka dia hanya boleh manfaatkan BPJS ini cuma sebesar iuran yang disetor setiap bulan.
Misalnya tiap bulan itu dia setor 100.000. 10 bulan 1 juta. Pas di 10 bulan ini dia kecelakaan, maka dia cuma boleh memanfaatkan 1 juta saja, karena itu uangnya, tidak bisa lebih daripada itu. Jika lebih daripada itu jatuh pada riba. Ustadz, ini sudah jadi regulasi di kantor. Kalau saya jadi pegawai atau kerja di perusahaan ini, saya harus jadi anggota BPJS. Itu resiko jadi pegawai, maka ikut saja. Tentang memanfaatkannya, dia hanya boleh memanfaatkan sebatas yang disetor. Kalau ragu-ragu, ya sudah, gak manfaatkan. Dia berobat begitu saja. Sudah? Jadi bedakan kalau sudah jadi pegawai, kadang langsung dipotong gitu, dipaksa untuk ikut. Nah, berarti itu terpaksa. Ya, terserah nanti memanfaatkan. Kalau dia manfaatkan, cuma sebatas yang disetor tiap bulan itu berapa. Itu Pak ya? Sudah. Ya, satu lagi, monggo. Mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ini? Oh, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama tentang door prize. Door prize. Ketika kita sering ada pelaksanaan jalan sehat atau senam dan sebagainya, itu muncul door prize. Ya. Kemudian bonus. Jadi membeli barang yang jumlahnya banyak sering mendapatkan bonus atau pengembalian. Kalau yang kedua ini nggak masalah, bonusnya nggak masalah. Nggak masalah. Baik, yang pertama tadi jalan sehat. Nah, jalan sehat. Pesertanya ada iuran nggak? Nggak ada. Cuma-cuma. Cuma-cuma. Yang kasih hadiah sponsor berarti. Ya. Ya, maka tidak judi. Namun kalau tiap peserta di situ ada iuran 10.000, yang ikut 1.000 orang. Lalu nanti ada hadiah motor, ada hadiah ini, ada hadiah ini. Hadiahnya diambil dari iuran tadi, jadi judi. Kalau tadi cuma sponsor, nggak ada peran serta dari peserta, cuma-cuma ikut kan, maka tidak masalah. Yang sponsor kasih cuma-cuma. Terserah nanti yang dapat, nanti tidak semua memang, tinggal dipilih sesuai dengan undian yang keluar nantinya. Nggak masalah itu. Sudah? Faktor undiannya gimana? Faktor undiannya untung-untungan, namun tidak masuk judi. Nggak masalah. Terserah mau yang acak itu dia acaknya ya, yang dia dapat. Nggak ada masalah di situ, karena tidak ada peran serta dari peserta untuk nyumbang iuran. Gitu ya. Baik. Terus Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang pertama harta haram. Itu kalau kita lihat di khususnya bangsa kita Indonesia, jadi tenaga kerja itu suaka pencari kerjanya kebanyakan di perusahaan-perusahaan yang orang-orangnya pun yang punya itu agama tidak jelas, kemungkinan nanti ada kata yang tidak jelas juga. Yaitu tenaga kerja ataupun hasilnya itu menurut Sari bagaimana? Itu pertama. Pekerjanya itu kerjanya halal apa mboten? Ya, sampai kerjanya juga hasilnya. Semua kita ke tempat Cina itu jelas-jelas. Baik. Terus yang kedua masalah wahalullah bayar waharam. Untuk transaksi kebiasaannya itu pasti Ustaz. Jadi semua kita jual ataupun kita contohkan penjual sayur saja. Jadi sayur itu belinya 50 rupiah terus dijual 60 rupiah. Nah itu udah termasuk itu untung, bukan riba. Transaksinya jual beli. Yang transaksinya riba itu kalau utang piutang. Pinjam 1 juta, kembalikan 1.100.000. Jual beli dengan utang piutang beda. Oh iya. Yang pertama ya, makanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perusahaannya itu milik misalnya orang kafir gitu. Sekarang pekerjanya. Yang ditanyakan hasil kerjanya atau pekerjaannya?
Hasil kerjanya kalau dia kerja dengan cara yang benar, hasil kerjanya halal. Selama pekerjaannya nggak masalah loh. Dia misalnya di bagian produksi gitu, bagian distribusi, yang dijual juga nggak masalah barangnya, bukan miras, bukan barang najis. Maka yang dia jual di sini halal, maka dia berhak dapat gaji yang halal juga. Namun kalau untuk perusahaannya itu beda lagi. Yang jelas nggak usah mikir dulu gaji ini sumbernya dari mana. Kalau gaji nggak jelas sumbernya, nggak usah cari tahu. Daripada cari tahu akhirnya bingung, nggak kerja. Ini sama kaidah untuk makan juga demikian. Kalau makan itu makan saja, nggak usah mikir ini makannya, ini masaknya bagaimana. Kalau ada dagingnya itu disembelih seperti apa. Pokoknya wes ini sudah waktunya makan, makan aja. Nggak usah banyak-banyak nanya. Justru kalau banyak nanya nanti nggak jadi makan. Iya tak? Coba sekarang masuk warung coba. Terus itu ada ayam itu. Pernah nggak bapak-bapak ibu-ibu masuk warung makan ayam di situ, ketika beli tanya, Pak kasir, saya tanya, ini ayamnya nyembeli di mana? Yang nyembeli ki muslim apa kafir? Terus itu nyembelinya itu baca bismillah atau tidak? Pernah nanya kayak gitu? Atau jenengan langsung makan? Hah? Pernah nanya? Enggak toh? Maka jenengan langsung apa? Makan. Maka sesuatu yang kita itu masih samar-samar, enggak tahu, mendingan enggak usah diurus. Justru kita kalau cari tahu dulu enggak pernah jadi makan. Sama dengan gaji tadi. Contoh ini saya bahas. Sekarang gaji PNS. Ustadz, itu gaji PNS itu katanya sumbernya macam-macam. Sudah, manfaatkan saja, nggak usah cari tahu, bukan urusanmu. Yang penting saya sudah kerja benar. Nggak usah nanti tanya, wah saya mau tahu, cari tahu dulu, nanti tak tanya nanti sampai Pak Jokowi nanti tak tanya langsung pokoknya. Ini gaji kami ini dari mana Pak? Nggak usah cari tahu. Pokoknya kalau sudah digaji kita kerjanya sudah benar tak? Sudah berhak dapat gaji. Gitu ya. Baik, sekarang pertanyaan lewat kertas. Peran seorang ibu adalah sebagai benteng dari pergaulan bebas, pendamping dan penyejuk. Dan apakah beda dengan peran seorang bapak? Ibu itu perannya banyak di dalam rumah. Kalau bapak di luar rumah, maka yang lebih banyak interaksi dengan anak siapa? Ibu-ibu. Maka ibu lebih berat tanggung jawabnya di rumah. Maka kalau anak kok diterlantarkan di rumah, hati-hati ibu, ini tanggung jawab ibu. Bapak urusannya lain lagi. Namun ini tidak menafikan kalau bapak-bapak juga tetap mendidik anak-anak. Bagaimana hukumnya apabila istri menegur suami tidak boleh chat dengan mantan pacar? Wah, suami ini cinta lama bersemi kembali nih, CLBK. Akhirnya jadi cinta lama, bubarkan keluarga. Ibu-ibu punya suami kayak gini diingatkan. Ini sudah punya istri, iki wes duwe anak loh. Maka nggak boleh sembarangan chatting dengan lawan jenis, apalagi dengan mantan pacar. Aduh, kalau saya cerita ini ada cerita ngeri banget. Ada itu pernah ini ibu-ibunya ini wes jilbab besar loh ini. Terus ikut reunian. Ngertos tau reuni? Akhirnya ketemu mantan pacar. Lalu minta nomor, lalu chatting-chattingan terus. Suaminya tahu, suaminya marah. Namun masalahnya karena sudah keasikan chatting terus, pokoknya dia simpan nomor tadi. Dia cari HP lain lagi, tetap hubungan. Akhirnya mereka janjian untuk ketemu. Terjadilah apa yang terjadi, yaitu perselingkuhan, perzinahan. Ketika mau berzina atau sudah berzina, perempuan ini ingatkan laki-lakinya ini, mantan pacarnya ini loh. Mas, ini kita lakukan dosa loh kayak begini. Laki-lakinya ini nggak terima.
Kau bilang dosa-dosa kayak gini, dicekiklah perempuan tadi sampai mati. Padahal wis ngaji loh itu. Sampai mati itu. Ketika diotopsi, ternyata perempuan ini masih mendapati di salah satu bagian tubuhnya ada bekas mani. Coba lihat itu. Ini cerita ini asalnya gara-gara ketemu mantan. Paham bapak-bapak? Ini sepuh-sepuh ya, ini orang mungkin ini tua. Saya lihatnya gue loh. Sama ibu-ibu juga ini, sedikit mantan chattingan terus. Bahaya itu, nggak boleh. Ada seorang wanita yang meninggalkan suami untuk bekerja di luar negeri bertahun-tahun, padahal dari sisi sosial ekonomi mereka sangat cukup. Mereka menganggap bahwa suami kurang mampu untuk mencukupi kebutuhannya. Sebenarnya ini saya nggak mau lanjutkan ini pertanyaannya. Saya salahkan istri. Istrinya kenapa tidak mau nerimo? Coba kalau istrinya itu nerimo ngaji, coba terus dia paham agama nggih, suaminya dapat berapapun itu pasti disyukuri. Betul nggak bapak-bapak? Nyata ibu-ibu? Coba kalau nggak ngaji terus nggak nerimo, coba apa-apa nuntut terus. Kowe delok kuwi lho. Duwe kulkas anyar meneh. Wah, ngomong karo suamine. Suaminya pikiran lagi. Wah, ini jaluk kulkas. Besok lagi tetangga punya motor baru. Ngomong lagi ke suami. Akhirnya jaluk motor baru. Apa terus kayak gitu? Pikirannya itu sebenarnya sudah cukup, namun selalu bandingkan dengan tetangga. Yang sebenarnya tetangga itu lebih mampu. Bagaimana hukumnya orang yang bercadar? Masih boleh tidak menyemir rambut yang putih jadi hitam. Rambut yang sudah ubanan solusinya dua. Satu, dibiarkan, nggak boleh dicabut. Paham? Yang kedua, boleh diberi warna namun selain warna hitam. Apa? Sebenarnya orang koyo anak gaul ini simbah-simbah milenial nanti jadinya itu. Ya, warna pirang gitu. Boleh. Dua solusi nje. Yang pertama dibiarkan dan tidak boleh dicabut. Yang kedua boleh diberi warna, hindari warna apa? Hitam. Salat wajib pada rakaat ketiga dan keempat, apakah disunahkan membaca surat? Yaitu baca saja surat Al-Fatihah. Dalam melakukan wudhu, apakah ada bacaan tiap pembasuhan? Enggak. Tiap basuh enggak. Nanti setelah berwudhu baru ada bacaan doa setelah wudhu. Sebelum azan apakah ada bacaan-bacaan tertentu? Tidak ada. Dalam buku zikir pagi ditulis la haula wala quwata illa billah. Ditulis 2 kali. Yang pertama baca 100, yang kedua baca 100 kali. Bisa tinggal milih atau lakukan dua-duanya. Baca yang 10 dulu kemudian baca yang 100 kali. Doa sholat malam, apakah membacanya harus diawali dengan zikir sesudah sholat? Tidak. Langsung bisa berdoa kalau setelah sholat malam. Kalau mau sholat jamaah ke masjid, sudah dengar azan dari rumah, apakah boleh sholat rawatib di rumah? Boleh saja rawatib di rumah, yang penting tidak ketinggalan jamaah di masjid. Kalau sepeda gembira jalan sehat, tadi sudah dijawab. Saya sudah punya 1 anak. Waktu menikah saya tanpa persyaratan, tidak boleh berpoligami. Bagaimanakah solusinya bila saya terlanjur dipoligami? Suaminya itu nafkahi benar enggak? Kalau suaminya nafkahi benar ya selamat. Kalau enggak benar nafkahinya jadi masalah. Ditakutkan pada hari kiamat jadi miring sebelah. Gaji PNS itu kan dipotong 10% dengan rincian 8% untuk taspen, 2% untuk BPJS. Untuk BPJS jumlahnya 5%, tetapi 3%-nya dibayar oleh pemerintah. Bagaimana hukumnya dan bagaimana solusinya? Berarti cuma manfaatkan 5% saja. Tidak boleh lebih daripada itu. Nanti dihitung sendiri.
Mau nanya, pandangan saat kita tasyahud ke tempat sujud ataukah ke jari telunjuk? Saat isyarat jari tasyahud akhir, asyhadu alla ilaha illallah, pandangan lihat ke jari telunjuk. Nabi lakukan seperti itu. Bagaimana jika terlanjur memakan harta haram? Tobat, banyak istighfar, tobat pada Allah. Bolehkah budidaya ayam petarung tetapi tidak digunakan untuk judi sendiri? Hanya saja kemungkinan pembeli yang menggunakan judi. Kalau mau dijual nggak usah nanya-nanya, jual-jual aja. Justru kalau kamu nanya malah dukung, Pak, ini kalau dipakai untuk jago, untuk adu ayam, ini paling jago ini. Nah, berarti kamu dukung. Jual-jual aja. Terserah dia memanfaatkan untuk apa, nggak usah tanya. Justru kalau nanya-nanya, Pak ini untuk apa? Jenengan masalah itu saya suruh nanya. Bagaimana hukum jika kita menemukan uang di jalan? Tergantung uangnya. Uangnya cuma pecahan 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, ya itu nggak mungkin dicari-cari orang. Yang biasanya dicari, ya 50.000, 100.000 tak? Baru dia mikir itu pun tergantung. Ya. Kalau yang ringan-ringan kecil-kecil saja uangnya maka tidak masalah dimanfaatkan. Bagaimana pendapat Ustadz? Mengapa dukun tetap laris? Ya karena kita belum sadar tauhid. Pak, lebih utama mana wanita yang dekat dengan yang jauh untuk dijadikan istri? Oh ini Arabi toh. Tergantung mana yang mau sama kamu. Itu aja. Apakah boleh mengikuti kajian Ustadz padahal sholat saya belum tertib atau masih bolong-bolong? Mugi-mugi setelah ikut kajian ini sholatnya jadi nggak bolong-bolong. Ustadz, ketika dalam perjalanan bolehkah kita menunda sholat dengan alasan di masjid tempat tujuan belum mau mulai azan? Masih boleh. Terakhir, bagaimana batasan pada pemimpin dengan taat pada Allah? Misal pemimpin pemerintahan mengakui UUD adalah hukum terbaik, padahal yang terbaik adalah syariat Islam. UUD itu cuma peraturan biasa saja dibuat. Namun kalau tidak masalah dalam syariat Islam tidak ada masalah. Maka seperti itu tetap jadi pemimpin yang sah di negeri ini. Wallahu a'lam. Kita cukupkan. Suara saya sudah serak. Dan jam 10 saya harus manten juga jagung. Ya. Demikian, mugi-mugi manfaat. Kita tutup dengan doa. Mugi-mugi Allah perkenankan setiap doa kita yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma agisna ghaisan mubaraka. Allahumma agisna ghaisan mubaraka. Allahumma agisna ghaisan mubaraka. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ja'alna syakirina li ni'matika musnina bi alaik qabilina laha wa timaha alaina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mugi-mugi bawa berkah dan manfaat, dan kajian ini membawa berkah bagi warga Pampang, Palian, dan semuanya yang turut hadir, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi istiqomah. Kita tutup, kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.